Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ansur wahfaz wa ayyidna hudal wa tanfil alamin al-haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, serta selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati keluarga besar daripada saudara kami almarhum Bapak Aminin, dan yang saya hormati sesepuh kita ya Bapak Amin Nursyid, dan saya hormati saudara kita juga mantan Kepala Desa yaitu Bapak Darim Sada, ada Abang Haji Darmat yang kita hormati, dan seluruh bapak-bapak, para asatidz, saudara, para orang tua, para sesepuh juga yang saya hormati, dan ibu-ibu juga keluarga besar di dalam juga yang saya hormati. Mohon maaf kita terlambat, perjalanan yang biasa, padahal udah macet nih, tengah 7, nantinya jam 9. Mohon maaf. Alhamdulillah ya, sudah selesai malam ke-7 daripada meninggalnya atau wafatnya daripada saudara kita almarhum Bapak Midin. Mudah-mudahan dengan barokah kiriman doa, zikir dan tahlil, selawat yang bacaan Al-Quran yang selama 7 malam ini disampaikan kepada saudara kita almarhum Bapak Midin. Masya Allah. Ada sebuah kisah daripada guru besar kita, guru besar kita Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masad, ulama Kota Suci Mekah, ulama besar. Suatu ketika muridnya namanya Syekh Ismail, ulama besar juga, mengajak para santri-santri yang sudah tingkatannya mau menjadi ulama-ulama di kota Mekah, di as-salatiyah itu, membaca Quran 30 juz, khataman, kemudian zikir, tahlil, tahmid, kemudian diniatkan pahalanya untuk disampaikan kepada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masad. Singkat cerita, Maulana Syekh Ismail, sang murid yang ngajak murid-muridnya membaca Quran dan doa tadi, begitu beliau tidur, istirahat, didatangi oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masad. Wahai Syekh Ismail, kiriman doa, zikir, selawat, pembacaan khataman Quran 30 juz malam ini sudah saya terima. Sebenarnya udah lama saya ingin kamu kirimkan pahala-pahala ini, tapi karena baru kalian baca dengan beberapa muridmu malam ini, alhamdulillah sudah saya terima. Yang ngomong itu orang yang sudah meninggal dunia. Lo itu kan ulama, ya sama aja, apalagi kita ini lebih memerlukan banyak kiriman. Nah, maka itu tadi sebabnya saya katakan bahwa mudah-mudahan apa yang dibacakan, dikirimkan, moga-moga selama 7 malam ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya kepada almarhum saudara kita Bapak Midin. Alhamdulillah kita tidak pernah tahu bahwa diri kita akan meninggal dunia. Saya juga nerima kabar udah siang Pak Abel. Ada jamaah kita yang setia juga dulu. Almarhum Bapak Itan, ya benar. Bapak Itan, sakit apa beliau? Saya terakhir ketemu waktu kita buka bersama itu. Beliau peluk saya bilang sehat.
Masya Allah, Umar tidak ada yang tahu. Dia jatuh aja. Masya Allah. Itu yang disebut dalam Al-Quran, Aynama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyada. Jadi yang namanya wafat, meninggal itu ya di mana saja kita berada ya. Hatta kita kunci dalam peti yang gemboknya seberat apapun, yang namanya mati itu pasti ngejar kita. Kita bacakan Fatihah untuk almarhum Bapak Meni dan almarhum Bapak Hitan. Beliau-beliau ini pejuang setia juga di Nahdlatul. Mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada jamaah-jamaah kita yang lebih dahulu meninggal dunia, kepada orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, seperti saudara kita almarhum ini ya, saya bilang ya, tidak ada tanda-tandanya. Selalu sehat, dia bilang amin. Sampai sering-sering kalau saya datang jenguk dia itu, katanya mau berjuang, mau pergi haji, mudah-mudahan sehat, panjang umur, amin. Oh belum, ya nggak pernah kita tahu. Seperti apa yang terjadi sesuai dengan ayat suci Al-Quran tadi itu, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau di samping Nabi, tapi raja juga kan. Nah, mengadakan rapat dengan para menterinya, perdana menterinya, para menterinya, kalau bahasa Lomboknya para bunggawa-bunggawanya rapat. Tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang. Ada tamu yang tidak diundang, ngeliatin satu orang perdana menterinya Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama Jalil Al-Qadri, perdana menteri. Ini tamu ini tiba-tiba nongol, dilototin saja di perdana menteri ini. Nah, singkat cerita, perdana menteri ini takut karena yang melototin dia, ngeliatin terus orang yang tidak pernah dikenal. Nah, lalu singkat cerita, perdana menteri ini Jalil Al-Qadri ini melapor ke Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman alaihissalam, siapa tamu Nabi Sulaiman yang tadi ketika kita rapat tiba-tiba muncul, kok dia ngeliatin saya terus? Kata Nabi Sulaiman, itu malakul maut itu. Malakul maut. Tetapi kok saya yang ngeliatin? Tolonglah, saya takut. Masih saya takut mati ini, wahai Raja Nabi. Oleh karena itu saya mohon dengan kekuasaan Allah melalui mujizatmu, pindahkan saya dari negeri ini. Jadi perdana menterinya ingin dipindahkan oleh Nabi Sulaiman karena takut dia mulu dilototin. Lalu kata, kemana kamu mau pergi? Yang namanya mati itu di mana saja pasti kamu akan diikuti. Tapi saya takut, saya nggak mau mati. Mungkin masih asik dunianya kan, perdana menteri. Tetapi tetap dia mohon kepada Nabi Sulaiman. Saya mohon kepada Nabi Sulaiman, tolong pindahkan saya ke negeri yang jauh, ke negeri India lah. Akhirnya Nabi Sulaiman singkat cerita memerintahkan angin untuk menerbangkan Jalil Al-Qadri itu ke India. Kan Nabi Sulaiman bisa merintah apa aja ya, dengan ilmunya kan, dengan mujizatnya sebagai nabi dan dengan ilmunya sebagai raja dan kekuasaannya. Ia diterbangkan Jalil Al-Qadri ini ke India. Begitu dia sampai India, nongol lagi itu. Malakul maut itu nongol lagi, ketemu lagi. Lu bukannya kamu yang waktu kami rapat sama Raja Sulaiman yang liatin saya terus? Iya, saya udah mohon kepada Nabi Sulaiman supaya saya pindah ke negeri India, tetapi kenapa engkau mengikuti saya terus? Oh iya, karena udah tulisan dari sonanya udah jatuh ke kantongmu, kemanapun kamu akan pergi saya ikutin kamu. Kemana kita ngumpet nggak bisa. Kadang-kadang kita
Syukur-syukur kita dipanggil itu sedang sujud. Tapi kan jarang. Insya Allah itu yang saya katakan kepada keluarga besar dari almarhum saudara kita. Apapun cinta kita ada yang dicinta. Semua kita mencinta beliau. Dia jiwanya jiwa berjuang. Tetapi yang patut kalian banggakan anak-anaknya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi almarhum bapakmu ini sudah meninggalkan asar. Asar itu bekas-bekas. Musola walaupun kata orang kecil tapi itu adalah bekasnya. Inilah yang menjadi hujah dia besok, bekal dia dari alam kubur sampai ke akhirat. Karena itu tanah diwakafkan, walaupun rame-rame, dan dia mempelopori pembangunan. Itu asar. Asar ini tidak bisa terhapus di hadapan Allah, tetap sampai hari kiamat. Kemudian asar yang lain kan kita sebagai anak cucu ini asar, bekas dia. Ketika tidak ada bapak ibu bapak kita ya tidak bisa wujud. Dan inilah juga yang akan mendampingi dia, amal dia mengasuh anak-anaknya sampai dalam kubur. Pernah saya ceritakan ada seorang wanita yang luar biasa sangat cintanya sama ibunya, sangat cinta sama ibunya. Ibunya meninggal dunia, lalu mengantarkan ke pekuburan, ke pemakaman, dan selesai pemakaman dia tidak mau pulang. Nginep itu di pemakaman ibunya itu, nginep, nggak mau pulang karena saking cintanya, khawatir nih siapa yang nemenin ibu saya. Secara zohiriah kan sendirian itu di dalam kubur itu, dalam alam barzakh. Maka dia menangis terus siang malam si anak ini, nah yang perempuan karena tidak mau pulang, sayang sama ibunya, nanti ibunya sama siapa di kuburan. Dia ngomong begitu aja. Lalu diutus Allah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat yang menjelma suara ibunya. Dia bilang ibunya seolah-olah lah ibunya yang ngomong dalam kubur, anakku, saya tahu kamu cinta sekali sama saya, sama ibumu. Karena bagaimanapun saya membesarkan kamu, saya melahirkan kamu, saya mengasuh kamu, saya mendidik kamu. Otomatis tentunya memang kamu cinta. Tapi ada yang lebih cinta mendampingi saya sampai di depan Allah besok, yaitu amal soleh saya. Sekarang ini sudah saya nikmati. Ketika malaikat nanya saya, amal saya muncul. Ketika dunia tanah ini mau memimpin saya, amal saya yang muncul. Udah kamu pulang aja lah. Kamu pulang aja. Tidak perlu doamu yang sana pulang. Akhirnya baru si anak perempuan ini tenang, dia pulang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terutama kali anak-anak saudara kita almarhum Bapak Mianin, ya jangan lupa mendoakan orang tua. Itu satu-satunya cara berbakti. Kedua yang saya pesan, kemarin saya bilang Bapak muda nggak ada seperti saudara kami juga, Nursin, Amil Nisir. Kita jadi orang tuanya, ketika nanti ada apa-apa kita harus diajak musyawarah, kan gitu. Begitu setianya almarhum ini ya ibumu setia juga. Akor-akor bersaudara ya. Randy, mana abangmu? Abangmu mana? Di depan Sarkum. Hukum. Kamu paling besar lah ya. Kamu akor-akor, atur adik-adikmu. Karena itu sangat mempengaruhi ruh Bapak. Ya, ketika ada lebih, ketika ada kurang, saya isi ya. Ya, nanti apapun yang kalian mau bicarakan, ketika Bapak ada waktu datang, kalau kalian kasih tahu ya Pak Amil. Nah, karena dunia ini terlalu guncangannya terlalu dahsyat, pasti ada orang-orang tua kita yang memberikan penyejukan. Ya, kalian bersaudara banyak, saya tahu. Jimatmu tinggal satu ibumu, tetap kalau kalian berbakti itu jimatmu. Kemudian kalau kalian sambung silaturahmi dengan siapa saja yang pernah dicintai oleh Bapak, ya itu tanda berbakti. Jadi mohon anak-anak tuh, khususnya anak daripada almarhum Bapak ini, saudara kami, akor-akor ya, itu sangat mempengaruhi bagi ruh
orang tua kita di dalam alam barzah. Dunia ini tidak ada cukupnya kita, tidak ada. Tetapi kalau kita lapang dada, lapang hati, suka mengalah dalam kebaikan, kebarokahan akan kita. Karena orang tua kita bisa mendoakan kita. Jadi ini pesan saya Ananda, apalagi kamu yang pernah mondok 6 tahun, tentu dasar-dasar agamanya ada. Ketika abang walaupun lebih tua, kamu musyawarah. Adik-adikmu kamu musyawarah itu paling baik. Ya bong, Ananda satu ya. Ananda paling tua menjadi komandannya. Ibumu jaga baik-baik, apapun yang kalian laksanakan, omongkan, ibumu jangan tinggalkan. Keberkahan itu ada di ibu. Ya. Jadi terima kasih banyak, segala kekurangannya mohon maaf. Sekali lagi kita membacakan Fatihah untuk saudara kita almarhum Bapak Medin dan Bapak Itan itu selamat kesana itu. Moga-moga Allah mengangkat derajatnya di alam barzah bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, kemudian diluaskan kuburnya, kemudian disinari kuburnya, keluarga yang ditinggal menjadi keluarga yang lebih baik, anak cucunya menjadi lebih baik, lebih soleh, kemudian ada asar di musola, ada asar di perjuangan, ada tuatur. Mudah-mudahan itu setitik cercah di bawah bekal di alam barzah. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa taqabbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina waghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمتنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر للمرحوم أبي Bapak Medin bin Sangka warfa' darajatahu fil mahdiin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi wakhlufhu fi aqbihi. Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaina wa ummahatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأدخله جنتك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأدخله جنتك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأدخله جنتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu ada ya karim. Amin ya Allah ya rahman rahimin. Amin ya Allah ya muzibah sa'ilin. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa karamatil fatihah wa mu'zijatil fatihah wa syafa'atil fatihah wal barakatil fatihah ya faridal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham wa yada al bala'i ya Allah wa ya nafi al bala'i rahman wa ya nafi al bala'i rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.